Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Supriyono, SSC MPD, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Nurul Wahid, Desa Grandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK IAIN Kerinci, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 di Madrasah Aliyah Nurul Wahid. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Mari kita buka pelajaran kita dengan bacaan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita semua nanti dimudahkan dalam belajar. Allahumma amin. Baik, sebelum masuk ke pelajaran kita persepsi dulu ya. Pakai tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 3, tepuk 4, tepuk 4. Ini ada yang nggak kompak nih. Tepuk 4, tepuk 5 kali 4. Konsentrasi, yuk. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Sekarang tepuk 5 kali 4. Ya. Insya Allah hari ini nggak ngantuk ya. Ya. Siap sudah belajar? Siap. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian warisan. Mengapa kita harus bagi waris sesudah Islam? Kenapa kita harus bagi warisan sesudah Islam? Biar tidak berantem. Terus? Ya kalau gini. Kenapa? Biar rajin. Adil loh, adil. Terus? Biar sesuai hukum syariat. Ya, bagus ya. Boleh nggak bagi waris itu yang penting rata? Nggak boleh. Yang penting sama. Makanya oleh karena ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membagi waris yang betul ya. Kita sama-sama belajar supaya nanti bisa membagi waris ketika punya harta ya. Harapannya punya harta banyak atau sedikit? Ya. Nanti kita pakai hitungan hartanya yang banyak-banyak ya, 40 miliar, 1 juta. Iya, ya kalau simulasi ya. Baik. Kita akan belajar tentang pembagian waris ya. Kita ikutin tentang materi ini. Materinya berkaitan dengan pembagian warisan. Pembagian warisan ya. Jadi kewarisan adalah perpindahan kepemilikan
dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, yang masih hidup baik kepemilikannya itu berupa harta bergerak atau harta tidak bergerak maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Jadi ada harta bergerak, ada harta yang tidak bergerak. Contoh harta yang bergerak apa? Yang bergerak. Mobil ya, yang bisa dipindahin ya. Itu harta yang bergerak. Mobil, rumah bisa nggak? Enggak. Berarti rumah maksudnya kemana? Maksudnya ke harta yang tidak bisa bergerak. Rumah, tanah maksudnya ke harta yang tidak bergerak. Kalau yang bisa bergerak, mobil, yang bisa pindahin, aset, bisa nggak? Bisa ya. Nah, apa? Sapi bisa berarti ya, dipindahin ya. Ini punya sapi berapa, dipindahin. Iya. Pokoknya yang sesuatu harta yang bisa dipindahin dari kemana ya, bisa ya. Itu namanya harta bergerak. Kalau harta yang tidak bergerak, tanah itu nggak mungkin pindahin. Gimana pindahin tanah? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Rumah nggak bisa di bedol, nggak bisa. Harus di apa? Harus ya di situ aja. Yang penting dibagi ya. Itu namanya harta yang tidak bergerak. Kemudian pengertian ahli waris ya, ahli waris. Jadi tidak semua jadi ahli waris ya. Ahli waris itu nanti sangat banyak ya. Ada 17-an yang jadi ahli waris. Kata ahli waris berasal dari kata yaitu ahli dan waris. Kata ahli menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang ilmu, sedangkan kata waris adalah keturunan yang berhak. Artinya ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi ketika ada seorang meninggal dunia, maka siapa ahli warisnya? Nanti ada, bisa dihitung ya, bisa dilihat siapa saja tentang ahli waris. Jadi, ahli waris itu adalah orang-orang yang nanti berhak mendapatkan warisan. Bisa dari misalnya seorang ayah meninggal, di samping ayah siapa? Ada istri, ada istri, ada istri, ada istri ya. Iya. Kalau ada suami meninggal itu kemungkinan ada istri satu meninggal ya, ada istri. Ada istri lagi, kalau punya 4 berarti istrinya 4, istri itu di samping ya. Ada lagi yang di samping apa lagi? Apa lagi yang di samping? Sampingnya suami. Saudaranya suami ya. Ada yang ke atas, ada yang ibu, bapak, kakek, nenek. Ke bawah anak, cucu ya. Jadi nanti kita kalau berkaitan dengan warisan itu hitungnya ke atas dan ke bawah. Jadi orang yang di samping itu bisa dapat warisan ketika tidak ada yang menghalangi ya. Kemudian syarat dan rukun ahli waris. Syaratnya adalah pertama, orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Jadi yang akan diambil atau dibagi warisannya itu hartanya ada dan dia sudah meninggal dunia. Kalau orangnya belum meninggal dunia berarti belum bisa dibagi. Jadi baginya pas masih hidup nggak bisa ya, bisa nggak? Ya. Harus sudah mati ya, meninggal. Jadi orang yang mewariskan hartanya nyata-nyata telah meninggal dunia, nyata sudah meninggal ya, dipastikan sudah mengubur terakhir dan dikubur ya. Baru bicara tentang warisan. Kalau belum meninggal belum bisa dibagi. Kalau belum meninggal dibagi apa namanya? Ingat? Ada wasiat, ada hibah ya. Nah, kalau hibah itu tidak terukur, bebas terserah. Yang penting supaya nggak pada berkelahi ya, yang agak adil ya. Jangan yang ini yang disukai dikasih banyak banget, yang ini nggak dikasih banyak. Biasanya cekcok sama saudaranya ya. Jadi ada yang wasiat. Nah, wasiat itu ke siapa?
wasiat seorang ayah, seorang ibu dan sebagainya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiatnya harus di luar ahli waris ya. Kalau mau wasiat, boleh wasiatnya ke masjid. Nah, buat bangun masjid 1 M misalnya ya. Jadi wasiat boleh hanya untuk di luar ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat ya. Kalau hibah boleh, hibah ya, bebas hibah. Hibah pemberian, cuma-cuma ya. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup. Jadi ahli warisnya itu masih hidup. Kalau sudah meninggal itu tidak dapat. Walaupun cuma jaraknya beberapa waktu dengan meninggalnya si yang mewarisi ya. Ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Nah, yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit punya hubungan secara nasab jelas ya, karena sudah diatur ya. Karena hubungan berkekerabatan, pernikahan atau memerdekakan budak, wala. Yang keempat, satu alasan yang menetapkan seorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Jadi ada alasan kenapa dia harus dapat waris ya, ada ilmunya. Jadi sekali lagi bahwa warisan ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau perintah sholat kita tidak bisa langsung sholat. Jadi Quran sangat detail sekali ketika bicara warisan. Kalau orang yang sholat itu dijelaskan di mana? Di hadis. Orang puasa di hadis diisikan. Allah bicara tentang perincian sampai detail bagian-bagian si cucunya berapa. Kalau seorang ibu berapa? Ibu ketika punya anak dapat berapa? Ibu ketika nggak punya anak berapa? Ayah ketika punya anak berapa? Nggak punya anak berapa? Itu komplit banget ya. Ada di Quran sudah jelas sekali. Jadi untuk membagi waris cukup dengan Quran, sudah cukup. Jadi tidak perlu keterangan dari hadis ya. Tapi kalau mau sholat cuma aqimus sholah, ada gak keterangannya bagaimana gerakan-gerakan sholat di Quran? Nggak ada, harus pakai hadis. Tapi kalau warisan ini sudah ditulis detail di Quran. Kemudian rukun ahli waris ya. Rukun waris nih ya. Satu, orang yang mewariskan namanya mewaris. Dua, orang yang mewarisi atau al-waris. Tiga, orang yang harta warisan atau al-maurus. Ada al-maurus, ada al-waris, ada mewaris ya. Ini rukunnya 3 ya. Ada yang mewarisi, ada yang diwarisi, ada harta yang diwariskan. Kalau ada yang mewarisi, ada yang diwarisi, tapi tidak ada harta, ada nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa hartanya sedikit juga nggak usah dibagi ya. Hartanya kan cuma 20.000 atau 100.000 ya, atau cuma 200.000, sedikit kecil ya, diinfakkan aja ke masjid biar cepat selesai. Nah dibagi-bagi banyak, satu orang dapat berapa? Bisa dapat 20.000 kan, sayang ya. Jadi kalau hartanya sedikit udah diinfakkan aja ya, jadi amal solehnya si mayit ya. Nah, 3 hal yang dapat menyebabkan batalnya waris nih ya. Jadi warisan itu akan batal. Artinya orangnya nggak akan dapat warisan. Kapan? Ketika dia budak ya. Budak udah nggak ada ya. Budak itu tidak ada ya, tidak ada warisan. Jadi hartanya budak itu dianggap hartanya tuannya. Makanya dia nggak punya harta. Orang yang nggak punya harta, dia nggak dapat warisin. Nggak dapat diwarisi, nggak dapat mewarisi ya. Jadi kalau dia punya harta banyak, itu menjadi punya tuannya. Dan dia juga nggak dapat warisan dari siapapun ya. Yang kedua, pembunuhan. Ada seorang anak yang membunuh bapaknya meninggal, maka anaknya nggak dapat ya. Jadi pembunuh itu menghalangi orang dapat warisan. Makanya hati-hati dosa ini ya, bunuh orang nggak dapat warisan ya. Yang ketiga, perbedaan agama Islam dan non Islam. Kalau agamanya anak saya para pertama Islam, yang kedua nggak Islam, yang kedua nggak dapat.
Jadi kalau beda agama itu tidak mendapatkan warisan. Nah, ini beberapa riwayat ya. Dan barang siapa yang beli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka harta miliknya milik si penjual kecuali bila pembeli membuat syarat. Kalau ada syarat di awal ya, harta kamu tetap punya kamu. Nah, kalau yang membeli itu bilang seperti itu maka boleh ya. Al-qatilu la yarisu, orang yang pembunuh tidaklah memperoleh harta waris ya. Jadi membunuh itu kalau Imam Malik dia tetap mendapatkan harta waris ketika bunuhnya tidak sengaja ya. Tapi kalau jumhur ulama kalau bunuhnya sengaja nggak sengaja tetap nggak dapat waris. Contoh bunuh nggak sengaja gimana? Contoh orang mungkin ngobatin ya, bekam. Ketika dibekam tentu meninggal. Dia nggak niatan membunuh tapi dia meninggal. Nggak ada niatan untuk bunuh tapi dia meninggal. Itu namanya nggak sengaja. Imam Malik mengatakan kalau nggak disengaja maka dia tetap mendapat waris. Tapi kalau jumhur ulama berpendapat baik sengaja maupun tidak sengaja tetap tidak mendapatkan waris ya. Nah, kemudian orang yang muslim ya, yarisul muslimu kafiro ya, la yarisul muslimu kafiro wal kafiru al muslim. Jadi orang yang muslim tidak mewariskan kepada yang kafir. Yang kafir juga sama sebaliknya ya, nggak mewaris kepada yang muslim. Jadi harus dua-duanya muslim. Kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim, maka anak muslim ini nggak dapat warisan dari ayahnya ya, nggak bisa. Jadi syaratnya harus sama-sama muslim. Baik, lihat ini ada tampil video untuk nanti bisa mengerjakan tugas ya. Ya. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana cara pembagian waris dalam waris Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang buat duduknya aman biar bisa perhatikan ya. Pembagian waris dalam waris Islam. Nah, teman-teman sekalian, ini video berdurasi 10 menit. Islam adalah mereka yang tercatat sebagai ahli waris. Jumlah ahli waris dalam Islam itu ada 17, 10 dari pihak laki-laki dan 7 dari pihak perempuan. Namun bagaimana dari 17 ahli waris itu mendapatkan warisnya? Di dalam pembagian atau cara pembagian waris dalam Islam itu setidaknya ada dua model cara pembagian waris Islam. Itu ada dua model. Model yang pertama disebut sebagai model dengan angka pasti. Dengan angka pasti. Dan model yang kedua tanpa angka. Angka pasti itu nanti bentuknya adalah persentase. Berapa bagian dari harta itu? Persentase. Nah, angka pasti atau persentase itu juga nanti dalam bab fikih atau istilah pembagian waris Islam disebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud. Sedangkan yang tanpa angka disebut sebagai asobat atau sisa, pihak yang mendapatkan sisa. Sebagai contoh teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam angka pasti atau persentase atau ashabul furud. Di sini ada 6 angka keramat dalam pembagian waris Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Angka keramat itu terdiri dari angka 1/2, angka 1/4, dan angka 1/8. Ada juga angka 2/3,
1/3 dan 1/6. Jadi 6 angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut sebagai angka keramat dalam pembagian angka pasti dalam waris Islam, atau juga disebut dengan ashabul furud gitu. Nah teman-teman sekalian, angka ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi. Nanti berarti pertanyaan kita, siapa yang mendapatkan setengah, siapa mendapatkan 1/4, siapa mendapatkan 1/8, siapa mendapatkan 2/3, siapa mendapatkan 1/3, dan siapa mendapatkan 1/6, gitu ya. Sebagai contoh ini, jika ada seorang suami meninggal dunia, kita beri contoh namanya Ahmad meninggal dunia. Ahmad wafat, gitu ya, ini contoh. Kemudian Ahmad meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan seorang ayah, kemudian meninggalkan seorang ibu. Sementara kita akan bahas dulu untuk berapa bagian istrinya, gitu ya. Nah, kalau seandainya Ahmad wafat, di sini tidak ada disebutkan anak, atau Ahmad memang belum punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Ini ya, 1/4 ini berarti sama dengan yang ada di sini. Contoh lagi, namanya di sini ada anak laki-laki atau perempuan, anak kandungnya Ahmad. Ahmad wafat dengan meninggalkan istri, ayah, ibu, dan anak, gitu. Maka nanti di sini berubah, istrinya mendapatkan 1/8. Oke, ini kasus untuk istri yang tadi antara 1/4 atau 1/8. Contoh yang lain, kita kembali ke bapak sekarang, ayah. Ayah ini kita hapus dulu di sini untuk bagian anaknya. Ahmad wafat dengan meninggalkan seorang ayah tanpa anak, berarti ayahnya mendapatkan sisa harta. Nggak ada angka di sini. Tapi kalau seandainya Ahmad wafat meninggalkan ayah dan di sini ada anak, maka ayah mendapatkan 1/6. Gitu. Lagi di sini ada ibu kandungnya Ahmad. Ahmad wafat meninggalkan seorang ibu. Karena Ahmad ini sudah punya anak, bahwasanya ada anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Kalau seandainya Ahmad tidak punya anak, Ahmad wafat tidak punya anak nggak ada, maka ibu mendapatkan 1/3. 1/3 ada di sini, 1/6 juga ada di sini. Ini namanya ashabul furud. Nah, nanti dalam kasus pembagian waris, ketika dalam kejadian orang meninggal dunia, dan di situ ahli warisnya ada yang masuk ke dalam ashabul furud atau persentase tadi, dan ada juga yang masuk ke dalam asobah, maka dulukan pembagian untuk asobah. Kenapa? Karena ashabul furud itu sifatnya adalah sisa. Oke, ini kita sudah bisa melihat secara garis besarnya bahwa ashabul furud itu ada 6 angka keramat. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Pertanyaan kita tadi, dari mana angka 6 ini? Angka 6 ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Nanti teman-teman bisa cek secara secara lengkap itu pembahasan tentang waris dalam Al-Quran itu mulai dari ayat 7 sampai ayat 14 dalam surat An-Nisa, dan nanti ada tambahan sedikit di akhir penghujung surat An-Nisa. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pembagian angka asobah atau yang kita sebut dengan sisa. Tadi kita kembali kepada kasusnya Ahmad yang wafat. Ahmad wafat, gitu ya, meninggalkan seorang istri dan meninggalkan seorang anak laki-laki, gitu. Maka tadi kita kembali, kalau istri ditinggal mati suaminya dan suami sudah punya anak, tadi istri mendapatkan 1/8. Anak laki-laki ini nggak usah dihitung karena dia nggak masuk ke dalam sini, karena anak laki-laki dia masuknya ke dalam asobah atau nilai sisa, berarti sisanya. Kalau sini sudah diambil 1/8, berarti untuk anak laki-laki sisanya adalah 7/8, gitu. Namanya sisa. Dan nanti anak laki-laki itu selalu berada pada posisi pengambilan sisa.
setelah diambil ashabul furud berapa bagiannya, nanti sisanya untuk anak laki-laki gitu. Nah bagaimana kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan? Nah secara umum anak perempuan itu sebenarnya maksudnya ke dalam angka pasti. Kalau dia anak tunggal mendapatkan 1/3 atau 1/2, namanya ada seorang suami istri bapak ibu gitu ya, punya anak 1 perempuan saja, maka nanti anak perempuan itu mendapatkan 1/2 dari harta bapaknya yang meninggal dunia atau ibunya yang meninggal dunia. Tapi kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka anak perempuan mendapatkan 2/3. Itu kalau anak perempuan semua. Tapi kalau kasusnya adalah anak perempuan dan anak laki-laki secara bersamaan, ini ada anak laki-laki, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 1 orang, maka perempuan tidak lagi menggunakan angka persentase dan ashabul furud tadi itu, tapi langsung menggunakan angka asobah bersama dengan anak laki-laki. Contohnya tadi, Ahmad wafat meninggalkan seorang istri, maka istrinya secara umum mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena Ahmad sudah punya 2 anak laki-laki dan perempuan di sini. Dan nanti 7/8-nya dipakai berdua untuk anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan. Hanya saja kalau sudah ketemu 1/7 ini, maka dibagi 2/1 gitu. Berulangi namanya, seandainya ini Ahmad ini wafat meninggalkan harta 8 miliar seandainya 8 miliar. Di sini ada istri, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki. Maka 8 miliarnya milik Ahmad ini menjadi menjadi harta waris. Istrinya mendapatkan 1/8 berarti 1 miliar. 1 miliar untuk istri dan untuk anak-anak. Anak-anak berarti 7 miliar. Nah, 7 miliar tadi itu pembagiannya untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1. Jadi ya, itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa tadi itu. Walita kali nisfu hadir pun saya bahwa untuk anak laki-laki 2 kali lipat dari pembagian anak perempuan. Jadi kalau bagi hartanya Ahmad ada 8 miliar, untuk istrinya 1/8 artinya 1 miliar, kemudian 7 miliarnya itu dibagi anak laki-laki dan anak perempuan yang ada di sebelah ini. Pembagiannya dengan perbandingan 2/1. Nah nanti juga teman-teman sekalian, kan kita sebutkan tadi bahwa pembagian waris itu ada yang menggunakan angka pasti, ashabul furud, ada yang menggunakan tidak menggunakan angka, tapi ada juga yang pertengahan nanti yang tadi kita nggak sebutkan. Itu kadang-kala dia masuk ke dalam ashabul furud, kadang-kala dia masuk ke dalam asobah, sebagaimana pada kasus anak perempuan tadi. Kalau dia sendirian, anak perempuan itu perempuan semua, mau tunggal, mau berbareng-barengan, asal dia perempuan semua, maka masuknya ke dalam ashabul furud antara 1/2 dan 2/3. Tapi kalau di sini masih ada anak laki-laki, maka anak perempuan akan ditarik bersama-sama untuk mengambil sisa harta tanpa menggunakan atau mempedulikan antara ashabul furud tadi ini. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat tentang cara pembagian harta. Baik, tadi penjelasan singkat ya, paham ya? Dicoba nanti yang pintar matematika yang cepet ya. Jadi kalau ngitung waris itu paling enggak ngitung-ngitungnya bisa ya. Per-pernya bagaimana ya. Untuk ngitung warisan, kalau memang nanti dia ada asobah ya, asobah sisa itu dihitung terakhir. Jadi sisa dihitung terakhir, yang dihitung yang ada bagian-bagiannya ashabul furud ya. Jadi yang punya warisan, yang punya bagian-bagian itu dihitung dulu, nanti yang asobah belakangan hitungnya. Sudah saya bagikan lembar kerja ya untuk latihan. Nanti kita tampilkan ya. Untuk latihan itu menghitung waris. Demikian untuk pembelajaran hari ini terkait dengan warisan, pembagian waris. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ya. Sudah jelas cara membagi waris? Kalau belum jelas nanti dikomunikasi lagi ya. Asik gak menghitung-hitung warisan? Asik banget, lebih kalau ada uangnya ya.
Udah uangnya, habis sik. Ya, baik. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita hari ini dan kita semua diberikan kemudahan nanti kedepannya bisa menghitung waris dengan benar. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.